Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Aduh, kurang semangat. Shalom GPI Kedamaian. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, hari ini adalah hari pertama, minggu pertama di bulan April. Ya, saya percaya sepanjang bulan ini Tuhan pasti memberkati kita. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur jika Tuhan sudah menyertai kita di bulan yang lalu. Dan saat ini kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Mari persiapkanlah hatimu. Kita buka kedua tangan kita. Mari pandang Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, anugerah-Mu membawa kami kepada kelimpahan. Kebaikan-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami. Dan jika saat hari ini kami masih ditolong Tuhan, kami masih disertai Tuhan, dan kami masih menikmati kebaikan-kebaikan-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau membawa ucapan syukur kami. Karena kami tahu di saat kami bersyukur, mujizat-Mu terjadi bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau ambil alih ibadah pagi hari ini Tuhan. Mari yang siap menyembah Tuhan katakan amin. Haleluya. Mari angkat hatimu. Kami merasakan kasih-Mu Bapa. Kami merasakan kebaikan-Mu bagi setiap kami. Oh, Engkaulah Bapa kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu mencari wajah-Mu. Kami rindu lebih dalam lagi. Kami rindu mengalami Tuhan pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau beracara. Mari sembah Dia. Kami bersyukur Bapa. Oh, haleluya. Wah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna telah kuterima. Kasih yang sempurna
selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kita pujikan. Kasih yang sempurna telah. Mari angkat suaramu. Ku terima darimu, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena kasih karunia-Mu kami dilayakkan untuk kami memanggil-Mu Aba ya Bapa, sebab Engkaulah Bapa kami. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa kami yang kekal. Sendirian, melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagi setiap kami. Bagiku, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan. Kau beri yang ku pinta. Mari semua angkat suaramu. Akan diberi, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, sebab Dia adalah Bapa kita, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan kami melangkah sendiri. Sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Mari semangat saja katakan dengan penuh iman. Amin. Sesuai dengan firman Tuhan, saat kami mendapatkan apa yang kami minta, Tuhan berikan. Kau bukakan pintu bagi kami anak-anak-Mu, sebab Engkau adalah Bapa kami yang kekal, Bapa yang mengasihi kami. Kami melangkah sendirian, Kau hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Mari sekali lagi katakan, Kau beri yang kami minta Tuhan. Mengetuk pintu surga, sebab Kau Bapa,
selalu ada bagi kami, selalu ada bagiku. Bapa kami, kami anak-anak-Mu membawa ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau diagungkan, Engkau ditinggikan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah yang diagungkan Tuhan. Haleluya, Engkaulah yang kami andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, Engkau Bapa kami yang kami andalkan. Ku percaya Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan, sumber kedamaian bagi jiwa kami. Satu-satunya penyembuh kami, Engkau pemulih kami. Mari bersama-sama katakan satu-satunya. Engkaulah yang hanya bisa kami andalkan, Engkau yang hanya bisa kami percaya. Engkau sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Satu-satunya yang ku percaya. Haleluya. Engkau Tuhan penyembuh kami, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami. Kau Tuhan memberkati. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dialah sumber kekuatan, Dia sumber pengharapan kita, sumber damai sejahtera. Haleluya, 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 haleluya. Oh, amin. Kami bersuka cita Tuhan pagi hari ini. Kami bersuka cita. Kami rasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau melawat kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami merasakan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Karena Engkaulah Bapa kami. Bahwa kami lebih dekat, melekat di hati-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Mari saudara berikan tos kanan kiri. Haleluya. Biarlah sukacita, sungai sukacita yang dari Tuhan mengalir di setiap hati kita pagi hari ini, amin. Anggur sukacita memenuhi kita. Mari semua bertepuk tangan. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari menari, ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalammu. Mari lebih keras lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari umat Tuhan, ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Mari mengalir bersama Tuhan, bersama-sama mengalir. Lama bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayani Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Yes, amin, haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dan mari bareng-bareng. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Kami bersukacita, ku menari dan bersuka. Mari bersukacita di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Kita ke kiri dulu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayani Tuhan, melayani Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang yes, yes. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Yeay, sekali lagi. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka, citaku penuh. Haleluya. Sudah ada sukacita? Sudah ada sukacita? Kalau saudara bersukacita, keluar dari bangkumu, berikan salam kiri kananmu, katakan kamu beda hari ini. Haleluya. Mari kita lebih lagi. Mari bertepuk tangan. Siap. Dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Amin. Sembah sujud di hadapan Tuhan bertata di atas pujian kita pagi hari ini. Langit dan bumi pujilah. Amin. Mari pujikan Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Dia pencipta segalanya.
keagungannya mengatasi langit. Mari sembah anak Tuhan, sembah sujud Dia. Mari kita sembah Dia bersama-sama. Katakan, ku puji, ku sembah. Mari angkat tanganmu, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Mari lebih semangat lagi. Langit dan bumi. Pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Dia Allah yang berkuasa. Keagungannya mengatasi langit bumi. Engkau disembah, Sembah Engkau diagungkan di tempat ini. Haleluya, mari bersama. Hey, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Tuhan. Engkaulah Raja kami yang hidup. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sudah berkeringat saudara? Amin. Sudah capek memuji Tuhan? Mari kita menari lagi buat Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Sebab kita adalah anaknya. Kita diangkat menjadi anak Dia. Mari bergoyang buat Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, amin. Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Kita ciptaan yang baru, ciptaan baru. Roh Kudus. Mari semua bertepuk tangan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari orang-orang yang berbahagia kita pujikan. Ya, yakin teguh, Yesus abadi, ya kepunyaan kita. Amin. Kita adalah ahli warisnya. Kita yang telah ditebus
dengan darah yang baru. Kita menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Mari sama-sama katakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari bersama katakan lagi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Mari silakan duduk. Biarlah mulut kita selalu memuji Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita patut bersyukur karena kita dilayakkan untuk kita boleh memanggil Dia Abba, ya Bapa. Tidak ada kepercayaan lain selain di dalam iman kita. Karena hubungan kita dengan Bapa seperti Bapa dengan anak. Dia begitu mengasihi kita, Dia menjadikan kita seperti biji matanya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rencanamu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Mari bersama-sama. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau mengasihi kami, Kau menjadikan kami biji mata-Mu.
seperti Bapa. Mari kita bangkit berdiri saudara. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau langkahku. Hari depan indah Kau beri rencanamu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rencanamu yang terbaik. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Ketika kami merenungkan dan menyanyikan lagu ini, seperti Bapa yang sayang pada anaknya. Tetapi apakah kami benar-benar merasakan kasih seorang Bapa, yaitu Allah kami? Justru seringkali kami melupakan hal yang paling penting di dalam setiap kehidupan kami umat-Mu, untuk terus merasakan kasih Bapa. Biarlah semua pujian ini menuntun kami merenungkan seperti apa kasih Bapa itu, dan memberikan kami kekuatan untuk terus berjalan bersama-Mu Tuhan, di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Bahkan tidak ada jaminan dari Engkau sendiri bahwa Engkau akan meluputkan kami dari segala hal yang tidak kami inginkan. Maka itu biarlah kami memasuki perenungan firman Tuhan, kasih Bapa. Kuduskan kami dan layakkan kami. Hamba-Mu mohon pertolongan Roh Kudus buat diri hamba dan bagi setiap anak-anak-Mu. Di minggu sengsara ini Tuhan, biarlah kami bertemu dengan Engkau, melihat dan merasakan kasih yang sejati yang Kau berikan, kasih yang begitu besar dan terbesar, yaitu kasih yang Kau nyatakan di dalam Yesus Kristus yang mati tersalib di kayu salib untuk penebusan dosa-dosa kami. Kuduskan kami Tuhan, dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom.
Selamat pagi, selamat berjumpa. Saudara sekalian, kita memasuki minggu sengsara, ya. Karena hari Jumat nanti adalah Jumat Agung. Tadi di mobil, ketika ada mobil di depan saya, ada orang Katolik, saya lihat karena di dashboardnya itu ada daun palem, ya. Mereka merayakan Minggu Palem, ya. Mereka merayakan dari dulu Rabu Abu, Jumatin dan sebagainya. Tapi kita orang Kristen seringkali, apalagi yang karismatik ya, kita nggak punya sarana yang bersama untuk menuntun pikiran kita, hidup kita, hati kita itu kepada sesuatu yang begitu besar, yaitu Jumat Agung dan Paskah. Saudara-saudara kita umat Muslim saat ini juga menjalani puasa. Semua mereka itu punya sarana yang mereka pakai supaya pada saat hari H itu mereka betul-betul bukan sekedar celebration, tetapi sesuatu yang benar-benar bermakna. Sebenarnya tujuan dari sebuah ibadah, tujuan Tuhan menentukan hari-hari raya di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bahkan nanti adalah dengan perjamuan kudus, tujuannya adalah selalu menjudge iman dan keyakinan kita dalam menghadapi kehidupan ini untuk benar-benar tidak keluar dari iman atau lemah kita. Ya. Pada pagi hari ini kita membicarakan tentang kasih Bapa. Kasih seperti apa sih yang kita itu pengen rasakan, dan kasih seperti apa yang Tuhan itu sediakan. Ya, kalau dua-duanya ini enggak match, kita enggak akan ketemu dengan Tuhan. Mari kita mempersiapkan minggu-minggu ini dengan khotbah di dalam Filipi 3 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ini luar biasa dari seorang rasul yang namanya Rasul Paulus. Filipi 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-11, demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan apa? Persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya kagum kepada Rasul Paulus yang bisa bertobat. Nah ini kalau saudara tahu, Rasul Paulus itu bisa bertobat itu luar biasa. Secara natural, tidak ada yang bisa mempertobatkan Rasul Paulus. Para rasul nggak bisa. Hanya Tuhan Yesus sendirilah yang bisa membuat dia bertobat. Maka itu kalau saudara punya saudara atau apa yang belum mau bertobat, apapun juga jangan putus asa. Doa aja supaya Tuhan melawat dia secara pribadi. Nah, Rasul Paulus tidak mungkin bisa bertobat kalau nggak bertemu Yesus Kristus. Karena apa? Secara natural dia itu sudah siap untuk hidup dalam keyakinan agamanya. 3 kali dia menyebutkan statement-statement dia. Kalau aku mau bermegah secara lahiriah, aku bisa. Kamu nggak ada yang menang dengan aku. Aku keturunan Benyamin. Wah, ya, suku yang dikasihi Allah di samping Yehuda. Aku disunat pada hari yang ke-8. Ya, itu di mana? Di dalam Kisah Rasul, dalam Filipi 3 ayat yang ke-5 dan sebagainya. Dia sebutkan dalam Kisah Rasul dalam Filipi 3, dia mengatakan aku dari suku Benyamin disunat pada hari yang ke-8. Kemudian dia juga mengatakan di dalam Galatia, aku muridnya Gamaliel. Siapa Gamaliel itu? Satu guru orang Farisi yang paling top di sana. Kita pun kalau sekolah ditanya, sekolahnya di mana? Kita ngomong sekolah gua di sini. Ngapa? Sekolahnya top.
Gamaliel itu begitu top sebagai imam, ya. Dan dia itu pengajar yang luar biasa. Dan Paulus mengatakan, aku ini dalam komitmenku, aku menangkap, membunuh orang-orang yang ada di dalam jalan Tuhan. Tapi dia ngomong dalam Galatia 1, saudara buka ya, Pak Ationg senang buka Galatia 1 ayat 11 mulai. Aku itu menerima Injil bukan dari manusia. Aku bisa bertobat karena penyataan Yesus Kristus. Dia mengajar aku. Aku yang terima Injil bukan dari manusia. Dia mengajar aku langsung. Jadi Rasul Paulus ini bertobat. Bukan karena melihat kehebatan Tuhan. Bukan. Maka ketika dia dianiaya, dia jatuh dari kudanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Jadi pertemuan dia dengan Tuhan, itu adalah Tuhan yang menderita. Bukan Tuhan yang kita harapkan memberi mujizat, membuat 5 roti 2 ikan untuk makan 5.000 orang. Paulus nggak tertarik di sana. Dia percaya Allahnya itu luar biasa. Tetapi justru pertemuan dia dengan Tuhan, kata pertama yang dia dengar, akulah Yesus yang kamu aniaya. Jadi pertemuan Tuhan, Yesus dengan dia itu dalam konteks penderitaan. Penderitaan. Maka ketika dia kemudian dipenjara di Roma, dan dia menulis surat kepada jemaat di Filipi untuk tetap bersuka cita, maka Filipi 3 tadi mengatakan ayat 10-11, di dalam penderitaannya dia mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Supaya di mana aku menjadi sama, serupa di dalam kematiannya. Supaya aku beroleh kebangkitan atau hidup yang kekal. Saudara, pengen gak kenal Tuhan? Melalui seperti Rasul Paulus. Bagaimana kita biasa ingin kenal Tuhan? Biasanya kita ingin kenal Tuhan. Ingin dekat dengan Tuhan melalui ibadah. Maka itu gak heran ibadah-ibadah sekarang. Gereja-gereja yang sedang bersaing untuk mendapatkan jemaat sebanyak mungkin. Nomor 1, pujian penyembahannya luar biasa. Itu seperti teater, seperti konser. Lihat aja di YouTube, begitu indahnya. Dan pemain-pemain musiknya, pemuji-pemujinya, semuanya adalah orang-orang mungkin artis-artis. Dan kita ingin menikmati, waduh indah, memang indah sekali. Secara jiwani, kalau Anda mendengarkan pujian-pujian itu, kita senang. Itu cara mereka ingin mengenal Tuhan. Tapi apakah betul Tuhan itu cuma mau dikenal dengan kita senang, kita bisa nangis, kita kemudian terharu, kita melompat. Apakah itu? Ada orang juga pengen kenal kasih Tuhan, itu dari apa? Mujizat, KKR, kesembuhan. Itu banyak diisi orang. Dan mereka ingin mendapatkan jamahan Tuhan, katanya engkau mengasihi, aku terima kasih-Mu, sembuhkan aku, jamah aku. Dan orang yang sembuh mengatakan, Tuhan itu mengasihi aku. Terus gimana bagi orang yang gak sembuh? Ada seorang bersaksi teman saya. 2 kesaksian yang berbeda. Satu ketika terjadi kerusuhan Mei itu. Ruko kiri, ruko kanan sudah terbakar. Dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Rukonya gak dijamah, gak kebakar. Dia mengatakan Tuhan itu luar biasa. Yang satunya lagi saksi sedang pelayanan di gereja WL. Tiba-tiba rukonya terbakar. Habis rukonya dia sendiri. Ruko yang kiri kanan gak sempat kena. Apa dia mengatakan Tuhan itu kemudian gak mengasihi dia? Terlalu naif seringkali kita mengukur Tuhan. Kasihnya Tuhan itu dengan apa yang ingin kita dapatkan. Bahkan banyak orang yang mengukur kasih Tuhan
bahwa Tuhan itu baik dengan dia. Tuhan itu confirm bahwa dia itu orang baik kalau dia bebas dari masalah. Kalau dia berkatnya berlimpah-limpah. Kalau tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada bahaya apapun juga dalam hidupnya. Hidupnya panjang umur, semua diberkati, anak cucu seperti pohon anggur. Itu kan memang keinginan kita. Tadi di mobil ketika dalam perjalanan, saya mendengarkan renungan yang disampaikan oleh imam besar dari Masjid Istiqlal. Dia mengatakan demikian. Mari saudara, kita masuk dalam ibadah puasa ini. Seperti besok Anda sudah tidak ada. Dia ngomong begitu. Karena bisa aja Anda mati kecelakaan, mati sakit, mati musibah itu bisa tanpa diduga. Lagi setir mobil pelan-pelan saya kemudian. Benar juga ya gitu ya. Tapi semua orang, agama apapun juga mengaku hidup ini tidak seperti yang ingin kita inginkan. Meskipun kita merasa Tuhan itu dekat. Oleh itu pengagungan kepada Tuhan itu dalam ibadah, dalam KKR, di dalam bahkan orang-orang yang paham kemakmuran, itu menilai kasih Tuhan, besarnya kasih Allah itu diukur sejauh efektif apa Allah itu berguna buat hidupnya. Kalau aku diberkati Tuhan itu baik. Aku mau memberi persembahan karena Tuhan baik. Dan supaya Tuhan lebih baik lagi aku beri lagi. Tapi ketika ada musibah, banyak orang-orang itu yang rontok. Pintu seolah-olah tertutup. Tetapi sebenarnya kasih Tuhan itu seperti apa? Mari kita merenungkan ketika kita akan memasuki Jumat Agung itu. Mari kita baca di dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah apa? Menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena apa? Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Coba Daniel waktu masih pacaran sama Vina itu, apa buktinya kamu mengasihi aku? Nah, gitu tak? Ya enggak? Ya, Daniel, apa buktinya? Aku berikan semua hidupku kepadamu. Ayo makan bakso. Jangan, ini bulan sudah akhir tanggal tua. Katanya kasih, makan bakso aja enggak mau. Nah, gitu ya enggak? Ya enggak? Kita seringkali itu menuntut bukti kasih. Kasih yang terbesar apa Kak Atyong sama Ibu Erna? Wah, gitu ya. Ya enggak? Tawa gitu. Erna bilang, bersihin kamar mandi. Oke. Ya, saudara semua ingin bukti, termasuk kita terhadap Tuhan kita. Roma 8 mengatakan, ketika Allah berbicara tentang kasih, maka itu belakangnya ada yang namanya Yesus Kristus dikorbankan. Itu kasih dan kasih yang terbesar. Jadi ukurannya Tuhan itu, kasih itu sampai aku memberikan Yesus Kristus mati bagi kamu loh. Yang masih berdosa, orang yang aku benci, aku murkai, itu aku berikan Yesus anakku yang tunggal, firman yang jadi anak Allah, yaitu sesuatu yang keluar dari Allah yang pertama, itu firman. Maka disebut Yesus firman Allah, anak Allah, firman yang hidup jadi manusia itu. Dan itu dikorbankan bukan untuk kebaikan. Ada orang yang mau mati untuk orang yang baik, firman Tuhan mengatakan. Tapi belum tentu ada orang yang mau mati untuk orang berdosa. Itu Roma 5 ayat 6 dan 7. Tetapi lebih lagi mari kita renungkan. Kasih seperti apa? Yohanes 3 ayat 16. Ini orang hafal semua ini. Ini inti dari Alkitab.
Yohanes 3 ayat 16 mengatakan demikian, karena apa? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal. Betul? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan dapat hidup yang kekal. Kasih yang paling besar kepada seisi dunia. Itu juga selalu ketika Yesus Allah mengasihi, kata belakangnya itu selalu ada Yesus mati dikorbankan. Jadi kalau kita melihat ukuran ini saudara, maka siapapun juga kita yang mau mencari kasih Allah di luar Yesus Kristus, yaitu melalui kemakmuran, melalui keberhasilan, melalui hidup bahagia, itu yang kita kejar, kita bisa kecewa. Karena kita tidak ingin mendapatkan yang terbaik. Hidup yang dikembalikan dekat dengan Tuhan, hidup yang diselamatkan. Oleh karena itu Paulus ketika sedang menderita, dia mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya itulah. Dan dalam persekutuan di dalam penderitaannya. Pertanyaannya, maukah kita mencari kasih Allah melalui persekutuan dengan penderitaannya? Itu pertanyaannya. Orang ingin punya persekutuan yang indah dengan Tuhan, itu melalui berkat. Melalui apapun yang dia inginkan, dia diberkati. Dia mengatakan, puji Tuhan. Tapi Paulus menantang. You mau kenal Tuhan, benar. Aku ini sudah ikut Tuhan, aku menderita. Tapi justru di dalam penderitaanku, aku bisa bersekutu dengan dia dalam penderitaannya. Dan aku serupa dengan dia di dalam kematiannya. Kalau aku dianiaya, aku ini mau mati pun aku rela. Karena Yesus sudah mati buat aku. Ada satu kesaksian seorang guru, kami baru selesai seminar dengan guru-guru dari sekolah Kristen seluruh Indonesia. Itu ada satu organisasi gereja. Guru itu berkata demikian, Pak, saya ini takut dalam keluarga. Itu menceritakan tentang Yesus Kristus. Karena dia dari keluarga yang berbagai macam keyakinan. Dia sudah bertobat, tapi saya takut. Takut apa? Takut dicaci maki, takut disindir, takut dibentak. Teman saya itu mengajarkan demikian. Engkau itu dimaki itu layak. Ingat, engkau itu dimaki layak. Engkau itu disakiti itu layak. Engkau itu dimurkai itu layak. Engkau itu mati pun layak. Karena apa? Allah aja murka sama kamu. Betul nggak? Allah saja murka sama kamu. Ya kalau tetanggamu murkai kamu, cuman marah sedikit aja, kamu sakit hati, nggak boleh. Orang itu bilang, betul ya Pak. Terus wanita itu mengatakan, sekarang aku dapat. Aku nggak takut lagi diomongin apapun juga. Kan aku ini layak sebenarnya dimurkai. Allah murka kepada kita orang berdosa. Tetapi dia mengasihi aku, membebaskan aku, dan memberikan melalui Yesus Kristus yang menebus aku. Jadi sebenarnya kalau di dunia ini, aku masih mendapatkan ketidakadilan. Itu pantas. Karena dunia itu berdosa dan aku hidup di tengah-tengah orang berdosa. Nah saudara, pertanyaannya, berani gak kita mencari persekutuan di dalam penderitaannya? Tanpa itu, kalau engkau hanya mencari sesuatu yang di luar salib Kristus, engkau gak dapat apa-apa jadi orang Kristen. Engkau cuma ibadah, engkau cuma ikut karena orang tuamu beriman, karena sudah dibiasakan. Engkau tidak pernah mendapatkan persekutuan yang kuat dengan Tuhan.
Saudara, beberapa hari yang lalu Pak Atyong ngirim RIP Pak Kris, betul nggak? Saya kirim di video seorang dosen dari Universitas Kristen di Jawa Timur yang sedang main piano, cewek. Oh, Anda lihat, tangannya berapa Pak Atyong? 1. Saya lupa lagunya. Saya tuh kalau lagu itu nggak bisa hafal, bener. Jadi kalau saya ngomong ada lagu itu Roh Kudus yang memberi saya itu. Ya, maka itu kan kemarin saya, Pak, Jumat Agung lagunya ini, betul nggak? Tadi dinyanyikan, dimainkan oleh Pak Henje itu langsung saya itu seperti kena gitu. Saya lupa lagunya. Mengapa tangannya 1? Karena kanker diamputasi. Dia tangan 1 masih memuji Tuhan. Harusnya kalau dia mencari sesuatu yang besar menurut dia, kalau Allah mengasihi aku, mengapa tanganku harus dipotong, mengapa nggak disembuhkan? Sekarang aku bisa main piano dengan 2 tangan harusnya. Kalau dengan 1 tangan aku nggak mau main lagi. Nah, dia main. Dan menurut kabar, kankernya menggerogoti dia. Dan dia meninggal. Kalau dia tidak pernah punya persekutuan yang benar dengan Tuhan, saya kira imannya akan jebol. Ada begitu banyak orang yang imannya jebol. Salib Kristus itu identik dengan penderitaannya. Salib adalah penyataan kasih Allah. Salib adalah berkat yang paling dibutuhkan oleh orang berdosa. Kalau engkau tidak merasa berdosa, engkau tidak perlu salib. Tetapi setiap orang yang merasa berdosa di hadapan Allah, dia perlu salib. Saya selalu mengatakan ada 3 macam manusia, termasuk di dalam gereja. Ada orang yang tidak butuh Tuhan. Hidupnya mau diatur oleh dirinya sendiri. Itu juga bisa orang Kristen. Itu bisa juga orang Kristen. Tapi dia nggak peduli. Pokoknya aku mau hidup, asal aku bisa melakukan ini itu. Memberi sembahan, aku punya banyak, ini tak kasih. Persembahan persepuluhan, ini tak kasih buat gereja. Udah, gue bisa kok. Tapi jangan ngomong-ngomong masalah iman, pokoknya gue ke gereja, titik. Itu nggak usah, yang lain nggak ada urusan. Ada orang-orang yang begitu tidak perlu Tuhan. Yang kedua, ada orang-orang yang merasa bisa melakukan perintah Tuhan untuk mendapatkan berkat keselamatan. Dua-duanya nggak perlu salib. Dua-duanya tidak memerlukan salib. Hanya orang ketiga yang perlu salib, yaitu orang yang merasa berdosa dan tidak pernah bisa menebus dosanya. Bahkan hidupnya tidak akan pernah baik tanpa penebusan dan hidup baru dalam Yesus Kristus. Yaitu orang yang merasakan kasih Allah melalui salib. Maka itu dikatakan salib adalah berkat yang paling dibutuhkan oleh orang yang berdosa. Ya, jadi kalau Anda lihat salib, butuh enggak? Kalau Anda mengatakan enggak butuh, berarti Anda tidak merasa orang berdosa dan Anda enggak perlu juru selamat. Ya, Anda enggak perlu Yesus mati di atas kayu salib. Karena di atas kayu salib, Kristus itu menderita karena menerima hukuman yang tidak kita inginkan, tetapi layak kita terima. Menerima hukuman yang tidak kita inginkan, tetapi itu pantas buat kita. Yaitu murka Allah. Tetapi di atas kayu salib itu sebaliknya. Di satu sisi murka Allah, yang satu sisi salib itu. Kristus memberikan apa yang paling kita inginkan, tetapi tidak pantas dan tidak bisa kita terima dengan kekuatan kita, yaitu pengampunan Allah. Dikasihi Allah, diterima menjadi anaknya, diampuni dosanya, hidupnya dituntun meskipun masih jatuh bangun dalam dosa, tetap Tuhan menuntun dia supaya sehari demi sehari hidupnya akan semakin lebih baik.
Dan semuanya itu hanya bisa dilakukan di atas kayu salib. Maka itu kalau engkau dan saya ingin tahu kasih Allah, kita harus belajar masuk di dalam persekutuan, di dalam penderitaannya. Tapi bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Nah, ini caranya adalah, coba kita lihat. Yang pertama saya kasih contoh dari sebuah buku. Buku ini mengisahkan seorang namanya James Wood. Ya. Buku ini judulnya Ku Memanggilmu Bapa. Anda bisa lihat itu di Andi Offset ada 35.000. Ku memanggilmu Bapa. James Wood ini menyatakan pengalaman hidupnya. Anak pertamanya, dia seorang Kristen yang baik sekali tentu. Anak pertamanya itu kena penyakit waktu lahir, itu ada kelainan di sumsum tulang belakang. Katanya namanya spina bifida atau apa, saya bukan dokter, saya nggak tahu. Jadi waktu bayi pun anak itu sudah kena pisau operasi. Jadi nggak salah tulangnya membengkak, itu sumsumnya keluar gitu. Jadi operasi demi operasi dilakukan. Itu kalau operasi itu tulangnya dipotong-potong, dibentuk lagi tulang belakangnya, ya, ototnya disayat, dipindahin untuk nutup tulangnya, dioperasi. Setelah operasi, tubuhnya itu dijepit, nggak boleh bergerak selama beberapa minggu, supaya bentuk tubuhnya itu kembali menjadi semakin lama semakin sempurna. Sakit nggak? Sakit. Orang tuanya yang mengambil keputusan untuk anak itu dioperasi juga sakitnya luar biasa. Yang punya anak-anak kecil kan sudah bisa membayangkan, toh, ya enggak? Anakmu sakit panas saja, Anda enggak tidur, toh? Nonton bola, toh? Enggak ada, ya. Enggak, ya. Dulu saya juga gitu mainan sama anak saya. Istri saya baru keluar, si Lia itu. Tak mainin gelundung-gelundung, jatuh dari ranjang. Dia. Bapak itu kurang. Nah, si Jimwood ini selalu ketika anaknya dioperasi, dilihat anaknya itu nangis, jerit-jerit di depan dia. Ketika diambil dokter masuk ruang operasi. Satu hari akan mengalami operasi besar. Dan dalam perjalanannya dia itu berdoa. Bapak, engkau tahu ya Bapak, dia merasa bersalah. Satu-satunya cara supaya hidup anakku itu menjadi punyai hari depan yang baik. Aku mengizinkan anakku disiksa melalui operasi yang sangat menyakitkan bagi dia. Sambil setir mobil. Tiba-tiba, ya inilah saudara. Tiba-tiba ada suara dalam hatinya. Anakmu menderita untuk kebaikan dia. Tetapi aku merelakan anakku mati menderita untuk kamu semua. Ketika dia suara itu mendengar, nah itu James bukunya. Tiba-tiba dia pinggirkan mobilnya. Dia nangis di mobil. Nangis bukan sedih karena anaknya sakit. Nangis karena dia mengatakan baru sekarang ini aku tuh merasakan kasih Allah yang demikian besar bagi aku. Dia mengatakan aku tidak akan pernah mengizinkan anakku menderita demi orang lain. Kalau anakku menderita itu buat hari depannya. Aku tidak akan pernah mengizinkan anakku menderita demi orang lain. Tetapi Allah mengizinkan Yesus Kristus, firman yang jadi manusia, menderita bagi aku dan bagi semua orang yang sebenarnya tidak layak. Dia merasakan kasih Allah. Saudara, seringkali penderitaan itu adalah jalan Tuhan yang dibukakan
supaya kita ngerti kasih Tuhan. Tapi seringkali kalau orang menderita karena pikirannya kasih Tuhan itu ukurannya yang aneh-aneh, maka itu pintu tertutup. Tetapi kalau itu dia bisa klik dengan Tuhan, itu pintu terbuka. Jadi seringkali apa yang kita alami di dunia ini, Anda cuma punya dua pilihan, pintu tertutup atau terbuka. Pintu tertutup, Anda kecewa dengan Tuhan. Pintu terbuka, situ ada Yesus yang sedang mengundang. Kamu menderita? Ayo kita sama-sama. Kamu lihat dong penderitaanku. Supaya kamu lebih kenal kasihku. Minggu lalu saya merenungkan James Wood ini. Gak disangka-sangka. Hari Kamis kemarin. Kamis tanggal 30. Kamis tanggal 30 ya. Tanggal 30. Kamis tanggal 30. Ketika sedang monitor seminar melalui virtual jam 2 sampai jam 3 lebih gitu. Di situ diputarkan sebuah video tentang kasih Allah. Video itu berbicara tentang seorang operator jembatan rel kereta. Jadi kalau itu ada rel yang ada di atas sungai atau laut gitu, sungai, dan jadi kalau kereta itu tidak lewat, maka kapal lewat, jembatan itu naik. Tapi kalau ada kereta lewat, jembatan itu harus turun. Nah suatu pagi anaknya ikut dia. Masih kecil anaknya. Dia sedang mengendalikan operator itu tiba-tiba duit sudah dia sinyal keluar. Oh, jembatan harus diturunkan. Terus dia mikir, anakku di mana ya? Dia panggilin anaknya, dia tinggalkan itu toggle untuk menurunkan jembatan. Dan dia mendengar sayup-sayup, anaknya itu kejeblos lubang. Tempat jembatan itu harus turun. Wah, dia bingung sekali, saudara. Nolong anaknya, keretanya bisa terlempar masuk sungai, tabrakan besar. Ratusan atau ribuan orang bisa mati. Diturunkan, anaknya bisa mati. Kereta semakin dekat, dia nggak ada pilihan lain. Dia aduh Tuhan, dia turunkan. Jebret, anaknya jadi apa? Bergedel anaknya. Kereta lewat. Ketika kereta lewat, dia nangis. Dan dia lihat di jendela kapal kereta itu, orang lagi minum, seneng-seneng. Pemuda-pemudi lagi main gitar gitu ya. Orang lagi memeluk anaknya. Ada orang yang narkoba, segala gitu. Macam-macam dia lihat gitu. Terus peserta itu disuruh merenungkan. Kamu bisa menangkap nggak kasih Bapa yang diberikan kepada orang-orang yang tidak layak? Banyak orang yang kemudian ngomong, iya betul ya, kita ini nggak layak kasih. Tiba-tiba ada seorang guru namanya Ibu Fitri dari Papua. Dia menangis. Dan dia ngomong, saya mengalami hal itu. Terus dia cerita, beberapa tahun yang lalu saya kehilangan anak saya. Satu hari suami saya akan menjemput saya dari sekolah. Seperti biasa dia dada-dada kepada keluarganya, anaknya umur 1,5 tahun. Anaknya itu keluar dari pintu ke garasi depan itu di belakang mobil. Suaminya nggak sadar. Starter mobil tanpa kakinya direm atau kakinya dikopling. Ternyata mobil itu dalam posisi mundur. Mobilnya lompat, ngantem tembok, tapi di antara tembok dengan mobil ada anaknya. Anaknya hancur. Suaminya kaget turun, dipikir temboknya rusak. Di situ darah dan jenazah anak. Suaminya itu histerisnya luar biasa.
Dan ketemu istrinya tuh sampai nyembah-nyembah minta ampun. Orang itu mengatakan demikian, istri itu. Aku kehilangan anakku kayak gitu. Maka aku bisa membayangkan Allah begitu besar kasihnya yang sengaja memberikan anaknya. Supaya kami diselamatkan. Saudara, Anda bisa melihat seperti apa itu. Dia mendengar suara. Nah, ketika anak itu mau dikubur, dia sudah nggak bisa berpikir. Dia melihat gambar wajah Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba ada suara dalam hatinya. Anakku juga hancur, mati disalibkan untuk pengampunan dosa-dosa. Anakku mati bagi kamu yang aku murkai. Di situ tiba-tiba dia bisa merasakan kasih Allah yang sejati itu seperti apa. Maka itu saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang kasih Allah, ketika kita akan masuk dalam Jumat Agung nanti, renungkan kasih yang terbesar itu diberikan oleh Dia yang memberikan anaknya yang tunggal. Supaya kita, barang siapa yang percaya kepada Dia, memperoleh hidup yang kekal. Penderitaan itu sebagai satu pilihan. Pintu tertutup, atau pintu terbuka. Kalau kita sudah marah dengan Tuhan, pintu tertutup. Saya tahu, Anda berdua masih kehilangan, betul? Tapi itu sebuah jalan untuk merenungkan besarnya kasih Allah kepada kita. Sampai terjadi pengorbanan seperti itu. Oleh karena itu, marilah, maukah kita itu selalu bisa merenungkan. Tuhan sering memberikan kesempatan-kesempatan kita mencicipi penderitaan, supaya kita itu tahu kasih yang terbesar itu seperti apa. Dalam perjamuan kudus, Rasul Paulus di dalam 1 Korintus mengatakan bahwa ingatlah akan aku, ingatlah akan kematianku. Itu yang dikatakan Tuhan. Melalui persekutuan dengan tubuh dan darahnya itu, kita tahu bahwa Dia rela mati demi kita. Itu kasih yang terbesar. Karena itu orang Kristen tidak akan pernah bisa mengecap kasih Allah. Kalau cuma berkatnya besar, ininya besar, semua doanya dijawab, tidak akan pernah. Malah mereka akan memperbudak Allah. Tetapi orang Kristen akan mengenal Allah kalau dia bisa mengalami penderitaan itu yang dialami Yesus itu meresap dalam hidupnya. Dan sering sekali kita itu diizinkan mendapatkan kesempatan-kesempatan di mana kita itu sebenarnya bisa lebih memahami kasih Allah di dalam hidup kita. Maukah kita berjumpa dengan Dia? Bukan di dalam kebangkitannya saja, bukan di dalam berkatnya saja, tapi dalam kematiannya. Supaya kita mendapatkan kasih yang terbesar itu. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan persiapkan minggu-minggu ini. Ketika Anda akan memasuki Jumat Agung, bacalah 4 Injil itu yang berkata tentang kematian dan kebangkitan penderitaan Tuhan. Anda akan merasakan kasih Tuhan itu seperti apa. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus.
Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri, saudara. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kami undang pelayan perjamuan. Terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Bapa, ampuni kami kalau kami sering ingin mengecap kasih-Mu melalui keinginan-keinginan duniawi kami. Bahkan kami sering mempersalahkan Engkau ketika kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan. Tetapi Engkau sudah menyatakan kasih-Mu yang terbesar sudah Engkau berikan kepada kami. Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib menanggung dosa dan murka Allah yang seharusnya turun ke atas kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah melalui perjamuan kudus ini, bahkan di dalam minggu-minggu sengsara ini, sampai kepada Jumat Agung, setiap kami bergumul Tuhan, untuk mengecap merasakan kasih yang sejati yang datang daripada-Mu. Kuduskan kami untuk menerima perjamuan kudus. Kami menyerahkan seluruh roti dan anggur ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu, urapan-Mu turun ya Bapa, agar setiap kami yang ada dalam persekutuan dengan roti dan anggur ini boleh merasakan kasih yang sejati yang ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra yang sudah dikorbankan, dan Allah Roh Kudus yang membuat kami percaya, kami menerima perjamuan kudus ini. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikan, derita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Ada orang-orang seperti James Wood, seperti Ibu Fitri, yang melalui penderitaan mereka, kehilangan anak mereka, bisa bertemu dengan kasih Bapa yang memberikan anaknya yang tunggal. Mari kita merasakan kasih Bapa itu, bahwa Dia rela memberikan semuanya, yaitu Yesus Kristus, Firman yang jadi manusia, untuk menderita. Mari kita sekarang angkat roti ini yang lambang tubuh Kristus yang dihancurkan, diremukkan karena dosa manusia. Mari kita angkat. Tidak ada satupun dari kita yang rela kehilangan orang yang kita kasih demi apapun juga. Tapi Allah merelakan kehilangan putranya yang tunggal yang dikasihinya supaya kita diselamatkan. Taruhlah imanmu di dalam kasih Allah yang terbesar, pengorbanan anaknya yang tunggal. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita pegang ini roti yang merupakan representasi dari tubuh Kristus yang dipecahkan bagi setiap orang yang percaya. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Mari kita siapkan anggur ini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucapkan syukur, lalu memberikannya pada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah yang kita pegang ini representasi dari darah Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa, tapi dihancurkan bagi kita. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Ingatlah bahwa Allah sudah memberikan kasih-Nya yang terbesar, supaya barang siapa yang percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus,
menerima keselamatan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau selalu mengingatkan kami bahwa kasih yang terbesar itu sudah Engkau berikan. Dan setiap anak menerima, merasakan kasih yang terbesar itu dalam setiap kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk, saudara. Takkan pernah ku, saudara yang ingin punya persepuluhan, boleh silakan maju ke depan. Yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan-Nya, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari kita bangkit dan persembahkan persepuluhan. Sesuai dengan janji firman-Mu, anak-anak-Mu datang membawa persembahan persepuluhan. Tuhan terima, Tuhan kuduskan. Dan biarlah anak-anak-Mu senantiasa mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan. Engkau sudah menebus mereka, dan biarlah hidup mereka senantiasa berkenan di hadapan. Dan sesuai dengan janji-Mu, tingkap-tingkap langit Engkau bukakan. Berkat hidup damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, anak-anak-Mu akan tegar dan tetap merasakan mengecap kasih Allah yang sempurna. Dan hidup mereka adalah hidup untuk menyatakan kasih. Memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Memberkati tubuh mereka, hidup mereka boleh menjadi alat yang efektif dari Tuhan menyatakan kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mempersembahkan persepuluhan anak-anak dalam tangan kasih anugerah. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita Silakan semua. duduk, saudara. Saudara diberkati firman Tuhan. Amin. So, saudara, biarlah persembahan persepuluhan menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan Tuhan pasti ganti berlipat-lipat dari ganda. Apa yang saudara tabur tidak akan sia-sia. Ada beberapa pengumuman, saudara. Hari Jumat tanggal 7 April ada ibadah Jumat Agung disertai perjamuan kudus dan dimulai sama jam 9. Saudara-saudara kita yang tidak hadir hari ini boleh diberitahu supaya bersama-sama bergabung dengan kita. Satu lagi pengumuman, hari ini kan kita ada perjamuan kasih. Nah, ini harus diberitakan lagi, saudara, bahwa tidak boleh makan di dalam, saudara. Minum, makan, kita bersama-sama berkumpul di ruangan yang sudah disediakan. Oke, saudara, ya itu saja tambahannya. Kita akan memberi persembahan. Pak Rines berdoa untuk persembahan kita. Oke, sebelum memberi, kita doa sama Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini, Tuhan. Kami sudah dengar firman Tuhan bahwa Kau mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan yang sudah memberkati kami. Makin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi kami, dan iman kami dikuatkan karena kami dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Ajar kepada kami Tuhan, agar kami tahu memberi yang terbaik untuk-Mu. Doa kami Tuhan, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Karena bagaimanapun juga, seorang suami harus bekerja untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Dan disitulah mereka mendapat berkat. Balas mereka terlibat kali ganda. Apa yang mereka beri, apa yang mereka tabur, Tuhan akan mengganti dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan memberkati. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Mari bangkit berdiri saudara. Berbahagialah Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, pasti berhasil. Kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan sudah tuntun, sehingga setiap kami kiranya mendapatkan berkat langsung, berkat kerajaan surga, berkat yang karena kami bisa merasakan kasih Allah yang sudah begitu besar, bahkan yang terbesar yang Allah sudah berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini, baik kami WL, pemusik, kolektan, operator ibadah, guru-guru sekolah minggu maupun rekan-rekan yang menyajikan makanan-makanan dan minuman yang akan kami pakai dalam fellowship pada pagi hari ini. Memberkati setiap tangan-tangan yang sudah terulur untuk semua berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dan Kau menuntun kami dalam hari-hari ke depan, supaya nanti di dalam Jumat Agung, ketika kami merayakan puncak daripada kasih Tuhan, yang tidak ada yang lebih besar lagi, yaitu pengorbanan Yesus Kristus, Anak Allah, Putra Allah, di atas kayu salib untuk menebus dosa. Setiap kami dituntun iman percaya kami dan diteguhkan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, dan kami sebentar akan meninggalkan tempat ini, dan kami akan kembali dalam kehidupan kami. Kami memerlukan penyertaan. Saudara-saudara yang dikasihi Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, pergilah, kembalilah dalam hidupmu untuk menyatakan kasih Allah yang sejati, yang diberikan di dalam kasih karunia dan damai sejahteranya, di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada sampai Tuhan datang menjemput kita saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima